Clash of Champions. Jawaban benar. Cepet-cepetan. Champions. Champions yang belum berhasil pada babak sebelumnya akan bertanding di deathmatch. Pas aku baru masuk, terus aku lihat bel. Wah, ini pasti cerdas cermat nggak sih? Karena kita dari 40 orang cuma 10 belnya. I thought to myself, are they gonna give us like easier challenges, or are they gonna like give us even harder challenges? Bisa nggak sih habis ini gamenya, kalaupun yang numerik itu boleh ngotret atau ya logik, karena aku rasa aku lebih kuat di logik memang. Karena game sebelumnya itu numerik dan memori, aku harapin banget kalau game di deathmatch ini itu adalah arithmetic. Tantangan ini berjudul Brain Rush, powered by Brain Academy Online by Ruang Guru. Brain Academy Online, Bimbel Live Online interaktif. Belajar bareng champions dan Star Master Teacher lewat sesi live teaching yang seru. Bisa tanya materi yang belum paham di sesi tutor. Dilengkapi dengan ribuan video belajar asik yang bikin hasil ujian jadi lebih baik. Lebih dari 85% pengguna nilainya naik dan berpeluang masuk PTN 3 kali lebih besar. Siap jadi juara ujian bareng Brain Academy Online. Tantangan ini berjudul Brain Rush, powered by Brain Academy Online by Ruang Guru. Cepet-cepetan. Brain di rush ya? Gimana rush ya? Brain rot. Expect sih, kayak nggak mungkin memori lah ya? Gak mungkin lah. Wah, ini mah pasti cepet-cepetan sih. Kayaknya cerdas cermat deh. Dan aku langsung lemes pas denger Brain Rush, apalagi ada tombol-tombol di depan kita. Dan aku udah nebak, oh ini pasti game cerdas cermat. Apalagi kalau nggak cerdas cermat. Wah, bakal rebutan nih. Takut banget kalau kain temen aku. Babak pertama. Pada tantangan deathmatch ini, berbagai kemampuan para champions akan diuji. Champions akan diberikan pertanyaan tipe numerik, logik, memori, ataupun spasial. Everything. Pas tahu gamenya itu ada 4 bagian, spasial, memorizing, numerical, and logic. Kayak aku lumayan cukup pede karena ada beberapa bagian yang mungkin aku kuasai gitu. To be honest, aku very confident karena aku tahu ya, at least kayak masih ada logic, masih ada spatial or memorizing yang emang aku benar-benar comfort zone aku gitu. Champions yang sudah mengetahui jawabannya dapat berebut menekan bel. Apabila jawaban benar, dapat langsung lolos ke babak berikutnya. Apabila menjawab salah, maka akan kehilangan kesempatan menjawab di satu pertanyaan berikutnya. Soal tidak dilempar ke peserta lain apabila ada champions yang menjawab salah. Pada babak ini, hanya ada 15 champions yang akan lolos. Kemudian, champions yang tersisa akan masuk ke babak kedua. Jujur nggak ready sih. I'm not ready for this. I'm not ready for. I need to go 110% to ensure my place in the next round. Meskipun nanti gimana caranya, kamu harus fokus, tenang, harus bisa lebih cepet gitu dibandingkan babak-babak sebelumnya. Cuma ada 15 dari 40 yang bakal lolos. Menurut aku itu atmosfer tegangnya dapet banget. Di atas kita juga ikut deg-degan buat teman kita yang di bawah. Like, I swear I know I will be there, down there sometime in the future, but let me enjoy this moment. Babak pertama, Brain Rush, dimulai. Soal numerik. Tentukan Vanes dari NTU. 1,
Oh my god, soalnya belum kelar dia udah jawab. Emang tahu soalnya apaan? 1. Jawaban benar. Gak masuk akal sih, sumpah. Kenapa bisa kayak gitu ya? Baru baca soalnya loh, dia langsung pencet. Dan bener lagi jawabannya. Soalnya sepanjang itu, 3 pangkat 4 pangkat bla bla bla. Dan soalnya bahkan belum selesai dibacain. Kayak orang ini memang gila-gila semua sih. Aku kayak denger pertama kali aku kaget banget gitu. Gila, siapa yang secepat ini? But then when I turn around, walah Vanes. Ya ini makanan sehari-harinya dia sih. Udah gak kaget lagi. Wah, cepet banget Vanes ngerjainnya, langsung dapet. Orang sejago Vanes sih harusnya nggak ada di deathmatch ya. Jadi pas soalnya ditunjukin, aku liatin tuh. Dia kan tanya angka satuan. Nah, kan angkanya besar banget tuh. 3 pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Tapi kalau kita perhatikan, 4 pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, itu tuh kelipatan 4. Nah, kebetulan 3 pangkat 4 itu 81. Jadi 3 pangkat kelipatan 4 apapun, itu satuannya tetap 1. Nah, jadi aku langsung jawab 1. Dan ternyata benar. Itu sangat lega banget sih, kayak oh my god, finally I'm free from this. I don't want to experience that match again. Not again. Soal selanjutnya, tentukan nilai X. Roger dari SUTD. 448. Jawaban benar. Benar. Roger. Let's go Roger. Let's go. Aduh, itu kalau aku lebih dulu daripada Roger, aku langsung bisa peringkat 2. Jadi saya waktu pencet tombol, ternyata jawaban saya benar. Wah, gila, itu rasanya relief banget. Beban hidup saya tuh hilang langsung. Waktu aku lihat soalnya, I realize yang ditanyain itu adalah jumlah dari 3 variabel. Garpu, pisau, dan sendok. Kalau kita jumlahin semua yang diketahui, masing-masing variabel kita bakal dapat 2 buah. So, to get the answer, I just need to sum all of them up and then divide it by 2 at the end. So, that's how I get the answer. Soal selanjutnya, lengkapi persamaan matematika berikut dengan plus, minus, kali, atau bagi. Keiko dari MTU. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 9 sama dengan 10 tambah 9. Jawaban salah. Soal selanjutnya, tentukan bilangan yang tepat untuk mengganti tanda tanya. Elsa dari UGM. 160. Jawaban salah. Jadi sebenarnya aku dilema banget ketika pas game itu. Kayak aku pengen jawab tepat, tapi kalau aku nggak nyoba jawab aja dengan cepat, mungkin aku malahan akan nyesel dan kehilangan poin. Soal selanjutnya, tentukan nilai hasil Amara dari Kyoto. Berapa angkanya? 1080. Jawaban benar. Thank you. Oh my god. Okay. Thank you banget. Oh my god. Belum ada di detik. Wah, Amara ngitungnya cepet banget. Ya nggak kaget sih, dia anak matematika. Ya pantas aja numeriknya jago. Soal selanjutnya, tentukan satuan nilai Satya dari NUS. Satu lagi dia. 8. Jawaban benar. Wah, pas ngelihat Satya dan Amara udah lolos, aku seneng sih. Karena aku tahu mereka tuh pintar banget dan sayang aja gitu kalau kayak eliminasi duluan. Aku lihat Vanes sama Satya udah duluan lolos, jadi kayak semakin termotivasi lah untuk lolos. Karena mereka jujur aja itu musuh terbesar di babak deathmatch ini. Jadi aku rasa kalau mereka berdua udah lolos, harusnya aku selanjutnya sih. Nah, pas aku lihat soal ini sih, aku rasa gampang ya. Soalnya angkanya cuma ada 9 dan 1. And itu ditanyain angka hatuannya apa. Jadi untuk soal ini aku mikirnya, aku lihat angka hatuannya ada 9, terus aku notice kalau 9 pangkat 2, dan kuadrat 81, angka belakangnya 1. Terus kalau dikali 9 lagi angka belakangnya 9. Jadi aku mikir, oke, kalau genap 1 gitu kan. Kalau ganjil angka hatuannya 9.
Berarti kalau pangkatnya 999, yang itu ganjil, ya pasti angka terakhirnya 9. Kurangin 1, 8. Udah itu jawabannya. Soal selanjutnya. Soal logic. Aku itu nervous dan deg-degan parah dari awal. Karena gimana ya? Kayak musuh-musuhnya itu jago semua. Dari game 1 ada yang 10 detik bisa langsung jawab. Aku yakin semua peserta di sana itu bisa jawab semua soal yang diberikan. Hanya saja ini masalah siapa yang cepat dan siapa yang yakin dengan jawabannya. Soal logic. Isi bagian yang rumpang. Nares dari ITB. Stanford. Jawaban benar. Aku tuh happy banget, kayak happy itu akhirnya bisa kelar main, kayak bisa finish one game seenggaknya. Terus akhirnya bisa lolos di sini. Soal selanjutnya. Isi bagian yang rumpang. Rasya dari ITB. Mas, aku set. Jawaban benar. Soal selanjutnya. 5 people. Anton, Benny, Clara. Waduh, dibacain benar pertanyaannya, pencet bel. Dibacain, pencet bel. Pada cepet-cepet banget sih mikirnya. Ya udah, gampang. Langsung ya, Edo. Gilbert dari NUS. Edo. Jawaban benar. Soal selanjutnya. If they all run a race. Halo semuanya, aku Sean. Dan aku Felicia. Siap-siap, karena sekarang waktunya Live Quiz berhadiah. Sebelum ikutan, cek dulu nih, kamu lagi nonton dari mana? Kalau dari aplikasi Ruang Guru, langsung siapin diri buat submit jawaban. Kalau udah login, tinggal klik tombol Live Quiz yang muncul di aplikasimu. Dan kamu langsung bisa ikutan jawab. Quiz ini bakal ada di setiap episode, jadi rajin-rajin ikutan ya. Siapa tahu kamu yang menang. Dan yang bikin makin seru, tentu aja ada hadiahnya. Total hadiahnya puluhan juta rupiah. Buat kamu yang beruntung menangin live quiz ini, kamu bakal dapat voucher belajar selama 1 tahun di Brain Academy Center loh. Yang lebih asiknya lagi, kamu juga bisa bebas nentuin cabang terdekat di kota pilihan kamu. Nama-nama pemenang bakal diumumin di akun Instagram @ruangguru. Jadi follow sekarang juga ya. Jangan sampai ketinggalan pengumuman. Oke, langsung aja ya. Konsentrasi. Ini dia pertanyaannya. Langsung submit jawaban kamu lewat aplikasi Ruang Guru sekarang juga. Dan jangan lupa pantengin terus Clash of Champions Season 2. See you next time! Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, Mundaya ala Deo. Deo, pesan lagi rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Di sini bukan cuma tryout biasa. Tryout UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Bukan cuma belajar online biasa. Seru deh, bisa rebutan poin pakai Star Champs. Bukan cuma guru biasa, tapi diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Bisa konsultasi materi di sesi tutor. Auto paham karena dijelasin di grup kecil. Gratis puluhan ribu video belajar ditambah fitur Adapto yang bikin belajarmu interaktif. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya. Buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. Harganya juga lebih hemat loh. Halo semuanya, kenalin aku Aryo dari Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Kamu pernah nggak sih bingung cari pendalaman materi, latihan soal, beserta pembahasannya? Nah, kamu harus coba Ruang Belajar by Ruang Guru. Fiturnya lengkap buat amunisi kamu tingkatkan prestasi. Pertama, ada materi belajar komplit, isinya lengkap. Ada video animasi interaktif dan latihan soal per bab. Nah, biar kamu tahu sejauh mana kesiapanmu, ada juga nih tryout buat uji kemampuan dan simulasi ujian sebenarnya. Kamu juga bisa latihan soal sepuasnya dengan ribuan soal, dibang soal, dan real soal yang fleksibel.
Atur sendiri bab, jumlah soal, dan tingkat kesulitannya. Mau berprestasi dan lolos ke PTN impian sepertiku? Yuk join ke ruang belajar sekarang. Soal selanjutnya. If they all run a race and Alex finishes before Zach, who finishes in second place? Kok orang-orang cepet banget sih? Kok bisa sih? David S. dari U of T. Alex. Benar. Akhirnya ada satu soal yang aku bisa jawab tanpa keduluan orang lain. Karena di soal-soal sebelumnya udah kepikiran jawaban, tapi selalu ada yang keduluan. Wah, David S lolos nih. Akhirnya grup kita yang di intro bertiga lolos semua. Dan pas aku lihat soal logic yang dia kerjain, menarik banget sih. Itu harus nyari siapa yang di second place di satu race itu. Jadi kita bisa langsung lihat kayak Razak itu lebih cepat dari John. Jadi kita bisa langsung taruh John itu di kanan, Razak itu di kirinya. Terus kita tahu Alex itu lebih cepat dari Ray. Dan karena kita tahu dari terakhirnya itu Alex itu lebih cepat dari Zach, jadi kita tahu Zach itu pasti di belakang Alex. Sama Ivan lebih cepat dari Alex. Jadi Ivan Alex itu pasti 1-2 yang pertama lah. Yang belakang itu Ray, Zach, sama John. Jadi kalau ditanya second place, ya langsung aja jawab Alex. Tempat tersisa. Soal memory. Nah, di memory itu tuh aku udah mulai kayak wah nih semoga kayak bisa nih gue, karena kayak ya aku paling kuatnya di memory kan gitu. Paling nggak ada memori sih, supaya aku bisa ngandelin kemampuan hafalan di kedokteran itu dikit-dikit setidaknya gitu. Sebelum mengerjakan soal memori, hafalkan tabel berikut. Waktu menghafal adalah 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oh my gosh. Oh my god. Udah kayak lampu merah lah, pokoknya hijau merah kuning. But you also have to know the flags and everything. It's so much thing. Waktu ngeliat soal memori, cara aku ngafalnya simple. Pokoknya setiap line aku bikin sebuah cerita aja. Contohnya di barisan pertama itu ada mata uang yen. Karena aku kuliah di Korea dekat sama Jepang, aku suka mata uang yen. Makanya habis yen ada hati. Terus karena aku suka duit yen, aku ceria. Ada awan dan juga matahari, habis hati. Nah terus kebetulan di bawah yen itu ada simbol kayak huruf N. Nah N itu aku, Neria. Dari situ aku bisa bikin rangkaian cerita lagi di baris dan kolom selanjutnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Soal selanjutnya. Resa dari ITB. G. Jawaban salah. Pada saat pikiranku itu turun ke mulutku, itu aku mikirnya, oh ini ada pattern, ada flags, ada mata uang, ada huruf Yunani. Oh ini yang kurang flags, jadi aku jawabnya yang flags. Padahal itu bukan jawabannya. Soal selanjutnya. Gala dari IPB. 1. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Elsa dari UGM. Lambang kartu. Salah. Aduh, apa sih ini orang-orang, minimal kasih waktu dulu buat mikir lah, jangan asal nembak. Honestly, I thought I could do it because some of the questions were like really easy. But for me, I have to like digest the question, and when I got the answer, it already buzzed the buzzer. Sebenarnya di situ tuh aku dan pasti teman-teman lainnya juga iya ya, kayak bisa ngejawab. Cuman 1 kalah cepat, sama 2 yang dia teman-teman lain yang mencet itu dia salah terus. Jadi kita udah tahu jawabannya tapi nggak ada kesempatan buat pencet gitu. Soal selanjutnya. Di kotak manakah simbol ini dapat ditemukan? Theo dari UGM. P2. P2. Benar.
Aku bener gak expect aku bakal dapet benernya di soal yang memori. Aku dari awal ekspektasiku, aku kuatnya di matematika, aku kuatnya di numerik. Tapi akhirnya, ya bersyukur udah masuk, sekarang udah lega banget. Soal selanjutnya. Neria dari Korea U. 1. Oh. Jawaban benar. Pas aku lihat soalnya, aku yakin aku tahu nih jawabannya. Jadi aku langsung pencet bel. Terus yang paling mencolok itu ada matahari di tengah. Dan harusnya di dekat matahari itu ada juga awan matahari. Tapi malah awan petir. Nah, aku yakin makanya itu pasti yang salah. Soal selanjutnya. Fedino dari Tohoku. E1. Aku tuh tahu sebenarnya jawabannya, tapi aku kalah cepet aja. Karena aku masih baca soal, yang lain udah mencet tombol duluan gitu loh. Masalah cepat-cepatan kan. Giliran udah mau sampai segini, udah ada yang nekan bel duluan. Jadi kalah cepat aku. Nah, begitu aku lihat logo cuaca hujan, aku tuh langsung pencet bel. Karena aku inget banget di setiap line aku itu kan ada cuacanya. Dan hujan itu ada di line 5, kotak pertama. Jadi langsung aku jawab aja E1. E1. Jawaban benar. Yes! Yes! Alhamdulillah ya Allah, masih dikasih kesempatan. Halo. Oh, gila. Tadi waktu kita masuk ke deathmatch, kita bilang, bro, nanti see you on top ya. Dan ternyata Fedino masuk beneran gitu. Soal spasial. Berapakah nilai sisi yang menghadap ke bawah untuk dadu D, E, dan F secara berurutan? Spasial muncul dan ini waktunya aku menjawab karena at least aku bisa mencoba di salah satu soalnya dan mungkin aku akan paling bisa di spasial. Ini sih menurutku kuncinya di jumlah angka di sisi yang berlawanan itu pasti 7 sih. Jadi kalau udah tahu itu dan bisa bayanginnya muter-muter pasti bisa. Fania dari Unai. 254. Jawaban salah. Udah jawab 254 dan setelah 1 detik aku menjawab aku sadar jawabannya 253. Salah. Soal selanjutnya. Riza dari UB. 111. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Andreas dari UI. 642. Jawaban salah. Aduh, pas jawaban salah ya kan, masalahnya nggak bisa jawab lagi nih berikutnya. Takutnya soal berikutnya ini aku bisa benar. Kan ini deathmatch ya, ini kayak bener-bener last chance ya mereka. Jadi mereka kayak itu bener-bener tegang banget. Jadi soal yang mungkin sebenarnya simple banget itu jadi sangat susah. Jadi mereka kayak buru-buru jawab, terus akhirnya salah. Padahal harusnya bisa bener. Aku kalau ngerjain soal ini, aku bakal visualisasiin dadu ini ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, strategi aku tuh, aku bakal coba samain sisi-sisi dadu atas dan dadu bawah. Nah, kalau kita lihat dadu bawah tuh punya 2 sisi guys. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Nah, contoh nih, kita mau samain sisi 1, which is sisi sebelah kanan. Nah, kita cukup merotasikan dadu ini dengan sumbu Y searah jarum jam. Nah, jadi satunya tuh udah sama tuh dengan yang dadu di bawah. Nah, sekarang kita mau nyamain yang sisi sebelah kiri, which is angka 4. Nah, karena 3-nya di depan, kita coba rotasiin sumbu X 2 kali. Biar sekarang posisi 4-nya sama dengan posisi 4 yang di bawah. Nah, dengan kayak gitu, yang tadi posisi 2-nya di atas, sekarang posisi 2-nya di bawah. Jadi jawabannya 2 guys. Buat dadu B sama E, kita bisa pakai cara yang sama guys. Jawabannya 3. Nah, buat dadu C sama F, itu lebih gampang. Karena sisi sebelah kirinya udah sama, which is angka 3. Nah, kita tahu jadi jawabannya tuh angka 2. Soal selanjutnya. Adika dari ITS. 211. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Tentukan kubus yang Karina dari UGM. C. Jawaban salah. Soal selanjutnya. Soal numerik. Balik lagi.
Seberapakah? Nah, soal ini sebenarnya gampang banget aku iso, tapi kok kalah cepet, beh. Aku tuh tahu, cuman kayak mikirnya tuh nggak secepat orang lain gitu loh, dan tangannya tuh kayak nggak mau bergerak ini saraf-sarafnya gitu loh gitu. Valerio dari Kais. 3,21. Jawaban benar. Pas aku mau jawab, aku langsung mencet bel dan itu rebutan dengan lawan-lawan yang lain. Tapi akhirnya aku yang dapat dan akhirnya bener deh. Alhamdulillah Valerio lolos, tim Kais masih komplit, masih punya 2 nyawa untuk melaju ke babak berikutnya. Soal logik. Isi bagian yang rumpang. Keiko dari NTU. Imperial. Jawaban benar. Udah deh kayak bersyukur banget, kayak udah bisa lolos buat babak selanjutnya. Jadi udah bener-bener lega banget, kayak ada beban yang udah bener-bener lepas lah. Ini soal logika enkripsi dekripsi. Jadi pertama stepnya itu kita harus cari sandinya. Apa enkripsinya? Karena di kiri itu ada alfabet dan di kanan ada angka, kita bisa tebak saja safely kalau itu berhubungan dengan urutan alfabet. Singapura itu SI itu 199 cocok dengan 3 angka pertama di kanan. Boston itu 215 cocok juga dengan 3 angka di kanan. Lalu kita bisa mulai dekripsi yang bawah. 9 itu I, 13 M, 16 P, 5 itu E, IMPE. Saya akan tebak itu imperial karena itu juga berhubungan dengan lokasi, di mana 2 yang pertama itu juga lokasi. Dua tempat tersisa. Berapa? 2 tempat. Ini aku benar-benar harus fokus supaya aku bisa ngerjain soal selanjutnya dan langsung lolos. Aduh, tinggal 2 lagi nih. Aku harus bisa nyelesain babak pertama ini. Karena bisa jadi babak selanjutnya bakal lebih susah. Aku harus bisa. Soal selanjutnya. Said dari Unhas. 2 dan 5. Jawaban benar. And yes, akhirnya bener nih. Akhirnya aku berhasil mecahinnya. Satu tempat tersisa. Aku deg-degan karena aku sendirian dan pressure-nya itu beda banget kan. I just wish that could be me. Braineros udah 14 spot terisi, tinggal 1. Aku dukung Bima buat dapatin spot ini karena aku tahu dia tuh potensialnya banyak banget. Soal terakhir. Tentukan nilai satuan dari Aryo dari UI. Hai semuanya, aku Theodora dan aku Andreas. Selamat datang di segmen paling ditunggu-tunggu setiap minggunya. Live quiz berhadiah. Sebelum mulai, yuk pastiin dulu kamu nonton dari mana nih? Nah, kalau kalian masih nonton ya dari radio tetangga, radio Pak RT, masih salah lah kalian situ. Tapi kalau kalian yang udah nonton dari aplikasi Ruang Guru, udah benar kali kalian. Langsung kalian klik, langsung lah kalian ikutan kuisnya. Kalau sudah login, kamu bisa lihat tombol live quiz di aplikasi. Tinggal klik, lalu kamu bisa mulai jawab. Nah, masa kalian ikutnya cuma sendiri-sendiri ya kan? Agak ajak lah dikit kawan kalian dulu. Karena kuis ini bakal tayang setiap episodenya. Dan yang paling penting, ini kuis berhadiah. Total hadiahnya puluhan juta rupiah. Pemenang akan diumumkan di akun Instagram @ruangguru. Tunggu apa lagi lah kalian ya? Langsung lah kalian follow akun Ruang Guru ini. Mana tahu kalian yang menang buat minggu ini. Langsung aja yuk kita mulai kuisnya. Siapkan fokusmu ya. Ini dia pertanyaannya. Langsung submit jawaban kamu sekarang di aplikasi Ruang Guru. Good luck and see you next time. Ngerjain PR. Di sini ada klinik PR loh. Bisa langsung tanya ke tutor sampai paham di luar kelas. Pokoknya, Brain Academy Center ini complete package banget buat kamu yang serius mau lolos kampus impian. Yuk, coba ikut trialnya di Brain Academy Center. Cabangnya udah lebih dari 350 lokasi di seluruh Indonesia loh. Sampai jumpa. Bye-bye. Hai, kenalin aku Maul.
dan aku keterima di 21 kampus luar negeri. Sampai akhirnya aku pilih UC Berkeley dan itu jadi keputusan terbaikku. Tapi jujur ya, buat sampai sini itu nggak mudah. Kamu harus siapin dokumen-dokumen seperti motivation letter, essay, dan CV, bahasa asing seperti persiapan IELTS, interview, persiapan tes seperti SAT, dan banyak lainnya. Tapi, daripada bingung sendiri, mending kamu join Scholars, yang bisa jadi one-stop solution buat mimpi jadi nyata. Scholars sudah membantu ratusan ribu siswa mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri. Scholars bisa bantuin kamu mulai dari persiapan beasiswa, pilih kampus impian, persiapan tes bahasa, sampai latihan interview. Pokoknya, daftar sekarang di Scholars. Soal terakhir. Tentukan nilai satuan dari Aryo dari UI. 0. Jawaban benar. Wah, Aryo lolos rupanya nih. Last spot lagi. Wah, rupanya Aryo lolos nih. Aryo ini kan dari FKUI. Berarti FKUI ini masih lengkap ya? Ini FKUI ini nggak main-main deh. Pas aku dibilang jawabannya benar, di situ aku langsung kayak, yes! Aku bisa mempertahankan posisi aku di Clash of Champion. Nah, jadi di game Brain Rush ini, aku dapat soal tipe numerik yang menurutku agak tricky. Di sini dikasih soal perkalian dengan angka yang banyak dan ada pangkatnya juga, terus ditanyain satuannya. Awalnya aku sempat bingung, lah itu gimana sih cara kerjainnya? Tapi aku sadar, ada angka 2 dan angka 5 yang tersembunyi. 2 kali 5 kan 10, jadi satuannya pasti 0. Jadi jawaban soal ini 0. Babak pertama, Deathmatch, Brainwash, selesai. Di Deathmatch pan gamenya seperti cerdas cermat ya. Siapa yang mencet tombol, dia yang bisa menjawab. Nah, kesalahanku di game itu, aku terlalu menahan apa yang ada di pikiranku, sehingga aku ragu apakah ingin memencet tombolnya atau enggak. Di game sebelumnya, otakku masih belum panas sama sekali sih. Apalagi tentang numerik, tentang spesial, itu waktu itu belum panas sama sekali. Jadi soal-soal yang seharusnya gampang, itu nggak bisa diselesaikan sama otakku ini. Dia bener-bener hancur banget lah. Karena di game ini punya semua aspek, paling aku kurang di time managementnya aja sih. Kayak aku udah agak nggak bisa mikir dengan baik gitulah, dan kayak udah nggak bisa ngatur tubuhku dengan baik. Ya gitulah. Ya banyak penyesalan sih di Deathmatch ini, cuman ya belajar buat lebih cepat lagi sebenarnya gitu. Babak kedua, Deathmatch, Puzzle Rush. Champions yang belum lolos pada round sebelumnya masih memiliki kesempatan untuk berlanjut di Clash of Champions. Champions akan diberikan puzzle yang harus diselesaikan. Champions yang sudah bisa menyusun puzzle dengan tepat dapat menekan bell, lalu menuju ke game crew untuk memvalidasi susunan puzzle. Puzzle 3D ya, sumpah susah sih sebenarnya. Game puzzle ini benar-benar spasialnya perlu oke banget, logiknya perlu oke banget gitu kan. Karena 3D kan bentuknya. Waktu aku dikasih tahu gamenya ini, aku langsung, yaudah kita cobalah, ibarat kayak main game-game macam-macam yang kita belum pernah coba. 5 champions tercepat yang berhasil menyusun puzzle dengan benar akan lolos ke babak selanjutnya. 20 pemain yang tersisa akan tereliminasi dari Clash of Champions. Pas aku tahu sisanya tinggal 5 slot lagi, aku cuma bisa mikirin harga diri aku mau taruh di mana kalau aku pulang. Jadi ya haruslah bisa lah. Tinggal 5 orang lagi yang lolos. Semoga aku salah satunya deh. Udah detik-detik terakhir nih. Tinggal sisa beberapa slot doang. Wah, aku berharap Andreas lolos deh. Sobat UI juga nih, harus lolos dong. Itu susah sih. Ini spasial banget ini soalnya. Tapi aku yakin pasti ada satu yang bisa. MP.
Deathmatch Puzzle Rush dimulai dari sekarang. Aku nggak nyangka akan ada puzzle di sini. Dan bentuknya itu very not common. Dan aku bener-bener kayak bingung, ini nggak ada aturannya, maksudnya nggak ada panduannya harus gimana, jadinya kayak gimana. Bener-bener kayak ini bikin jadi 3D, terus harus simetris bentuknya. Wah, itu bener-bener kayak pusing banget gitu kan. Panik banget karena bentuknya aneh, kayak potongan apel terus dalamnya tapi segitiga-segitiga gitu, jadi aku bingung. Aduh, gimana nih ya? Beda kali puzzle-nya ini mah puzzle anak teknik. Aku mah bukan teknik, tekna aku kalau gini. Itu kalau kataku ya, itu yang bolong pas nih di antara kita colok memang. Jadi gak bisa kita coloknya. Colok ini ya, coloknya gini. Gue cari-cari yang samping-samping dulu juga. Gini terus dari tengah masukin kiri, masukin kanan. Pas aku lihat bentuknya tuh kok bentuknya seperti mangkok, bukannya mangkok itu nggak simetri di 3 dimensi. Tapi di sini aku berusaha tenang ya, karena kayak tinggal 5 lagi. Kalau misalnya aku nggak tenang, nggak bisa kerjain, aku nggak akan lolos sih. Di tengah aku ngerjain, masih no clue, aku kaget sih udah ada yang bisa nyelesain. Fel, bener? Lolos. Salah. Jempol. Felicia dari Princeton University berhasil. Felicia. Wah, gila sih, Felicia juga lolos. Untungnya dia lolos ya, karena malu-maluin juga kalau misalnya dia pulang duluan. Aku langsung kayak, hah, kok bisa nih orang nih? Dan bener gitu loh, jadi kayak, hah, ayo, aku bisa gitu. Bersyukur banget sih pas tahu nggak tereliminasi, aku masih merasa kayak masih disayang Tuhan, masih dikasih satu kesempatan lagi buat games berikutnya. Di games ini kita dapat 6 puzzle pieces, terus habis itu ada 3 kategori yang berbeda untuk puzzle pieces ini. Jadi kategori yang pertama itu ada 3 yang bentuknya sama, bentuknya kayak piramida gini tengahnya. Terus habis itu ada 2 yang kayak piramida juga tapi ada celahnya. Terus satu lagi polosan. Dan pas aku lihat, aku udah tahu nih pasti jadi sumpelan. Nah, jadi pertama kita ambil dulu bagian yang kayak ada piramidanya semua, terus kita gabungin kayak gini. Nah, habis itu kita ambil bagian yang ada celahnya, terus kita tempelin bagian yang ada segitiganya ke sisi-sisi yang belum ada puzzle piece-nya. Jadinya akan membentuk sebuah celah berbentuk diamond. Terus habis itu kita sumpelin. Jadi deh. Perasaannya lega banget, karena kan udah mau diambang eliminasi ya, kayak bener-bener habis ini tuh pulang gitu. Dan waktu lolos bisa nyusun puzzle-nya itu rasanya lega. Kok mereka bisa berbentuk ya? Punyaku kok nggak nempel-nempel lah. Ini yang mereka pakai lem ini sebenarnya bawa. Aku nggak pakai lem ini. Udah beda nih kayaknya nih. Udah. Aku kan pakai smartwatch ya, yang bisa ngedetek detak jantung aku. Terus smartwatch-nya itu sampai getar, menunjukkan kalau misalnya detak jantung aku tuh lebih tinggi dari biasanya, saking aku deg-degannya ketika nyusun puzzle itu. Zaidan berhasil. Let's go. Wah, pas bisa lolos di deathmatch itu kayak perasaan udah tiba-tiba lega banget gitu, dan bersyukur banget bisa lolos gitu.
Dan tiba-tiba aku lihat temen aku Zaidan masuk ke observation deck, langsung kayak aduh seneng banget. Sobat UI aku masuk juga. Yes. 2 tempat tersisa. 2 spot lagi. Get a hold of yourself, Reza. Bisa. Waduh, bahaya nih. Tinggal 2 spot lagi dan aku masih belum lolos sampai sekarang. Ini bener-bener kacau dan aku bener-bener stres. Ditambah aku ini satunya Telkom dan aku bener-bener nge-carry nama Telkom. Aku harap Stefan sih yang bisa lolos. Dia kan developer game. Otomatis di game spasial ini pasti gampang sih bagi dia. Good luck ya, Stefan. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Itu paniknya real banget sih, karena banyak banget podiumnya tatetot semua kan. Jadi pas aku nyoba maju ke judge, aku pikir karena udah bisa aku susun, ini udah oke nih. Tapi ternyata karena aku nggak include semua piecesnya dan ternyata bisa dibuat bentuk yang seharusnya, aku salah. Jadi kayak ya sedih banget jujur. Game puzzle rush itu susah karena I try to do a slow and methodical approach. Jadi satu per satu piece aku coba pasangin sama satu lain, see where it fits. Aku kan nonton waktu itu, tapi setelah beberapa waktu kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang berhasil. Oh ternyata memang susah, jadi memang butuh kemampuan spasial yang tinggi sih. Stefan berhasil. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba otak aku jalannya lancar dan pas aku tek, wih, jadi bola. Nah aku mau bilang kalau Telkom tidak akan pulang secepat itu. 1 tempat tersisa. Aduh, udah tinggal dikit lagi waktunya. Berarti udah makin gak ada harapan dong. At this point, this is anyone's game. Setelah aku lihat orang-orang yang tersisa, aku bener-bener berharap ini Reza bisa lolos. Oh god, there's one more spot. I have to win. Pas kali nih sisa 1 slot, harus aku dan hanya aku yang isi slot itu. Ini gila sih kalau bisa. Buzzer beater. Jatuh. Siapakah 1 champion yang menempati tempat terakhir? Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, pesan lagi rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Di sini bukan cuma tryout biasa. Tryout UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Bukan cuma belajar online biasa. Seru deh, bisa rebutan poin pakai Star Champs. Bukan cuma guru biasa, tapi diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Bisa konsultasi materi di sesi tutor. Auto paham karena dijelasin di grup kecil.
Gratis puluhan ribu video belajar ditambah fitur Adapto yang bikin belajarmu interaktif. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya, buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. Harganya juga lebih hemat loh. Hai, kenalin aku Maul dan aku keterima di 21 kampus luar negeri. Sampai akhirnya aku pilih UC Berkeley dan itu jadi keputusan terbaikku. Tapi jujur ya, buat sampai sini itu nggak mudah. Kamu harus siapin dokumen-dokumen seperti motivation letter, essay, dan CV, bahasa asing seperti persiapan IELTS, interview, persiapan tes seperti SAT, dan banyak lainnya. Tapi, daripada bingung sendiri, mending kamu join Scholars, yang bisa jadi one-stop solution buat mimpi jadi nyata. Scholars sudah membantu ratusan ribu siswa mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri. Scholars bisa bantuin kamu mulai dari persiapan beasiswa, pilih kampus impian, persiapan tes bahasa, sampai latihan interview. Pokoknya, daftar sekarang di Scholars. Halo semuanya, kenalin aku Aryo dari Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Kamu pernah nggak sih bingung cari pendalaman materi, latihan soal, beserta pembahasannya? Nah, kamu harus coba Ruang Belajar by Ruang Guru. Fiturnya lengkap buat amunisi kamu tingkatkan prestasi. Pertama, ada materi belajar komplit, isinya lengkap. Ada video animasi interaktif dan latihan soal per bab. Nah, biar kamu tahu sejauh mana kesiapanmu, ada juga nih tryout buat uji kemampuan dan simulasi ujian sebenarnya. Kamu juga bisa latihan soal sepuasnya dengan ribuan soal, dibang soal, dan real soal yang fleksibel. Atur sendiri bab, jumlah soal, dan tingkat kesulitannya. Mau berprestasi dan lolos ke PTN impian sepertiku? Yuk join ke Ruang Belajar sekarang! Hai semuanya, hari ini aku mau ajak kalian tur ke salah satu cabang Brain Academy Center. Katanya sih, ini bukan bimbel biasa loh. Yuk kita lihat. Lihat deh kelasnya, super nyaman, ber-AC, dan full fasilitas. Oh iya, di sini juga ada tryout premium yang disusun dengan standar UTBK. Jadi, kamu bisa latihan dengan soal yang berkualitas dan tentunya dengan tingkat kesulitan yang realistis banget. Pernah stuck ngerjain PR? Di sini ada klinik PR loh, bisa langsung tanya ke tutor sampai paham di luar kelas. Pokoknya, Brain Academy Center ini complete package banget buat kamu yang serius mau lolos kampus impian. Yuk coba ikut trialnya di Brain Academy Center. Cabangnya udah lebih dari 350 lokasi di seluruh Indonesia loh. Sampai jumpa, bye-bye!